Oke, kita mulai ya. Di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas dua model usaha tani padi yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada cara konvensional yang mungkin udah kita kenal lama. Nah, di sisi lain, ada sebuah terobosan. Namanya model optimal Tokyo 8. Mana yang benar-benar lebih unggul? Yuk kita bongkar datanya bareng-bareng. Coba deh, pernah ngerasa gini nggak? Kayaknya biaya pupuk, pestisida, sampai ongkos kerja itu naik terus tiap musim. Tapi giliran dihitung-hitung, keuntungan di akhir panen kok ya segitu-gitu aja. Bahkan kadang rasanya malah turun. Ini bukan cuma perasaan Anda loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak sekali petani kita. Dan masalahnya, ternyata lebih dalam dari sekedar angka di catatan keuangan. Ada sebuah krisis yang seringkali nggak kelihatan, yang diam-diam terjadi persis di bawah kaki kita. Ya, di dalam tanah sawah itu sendiri. Nah, ini dia biang keroknya, yang sering disebut spiral negatif. Coba bayangin deh, tiap musim kita kasih pupuk kimia. Tanahnya bukannya makin subur, malah jadi makin keras, makin mati. Akibatnya apa? Akar padi jadi susah cari makan. Terus solusinya apa? Kita tambah lagi pupuknya. Gitu terus berulang-ulang. Ini siklus yang gak ada habisnya, yang bukan cuma ngerusak tanah, tapi juga pelan-pelan menggerogoti keuntungan kita. Tapi gimana kalau kita bisa potong rantai setan ini? Gimana kalau kita bisa keluar dari spiral negatif tadi? Nah, disinilah model Optimal Tokyo 8 masuk. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar produk pengganti, tapi ini adalah sebuah cara baru, sebuah sistem yang mengubah cara kita bertani dari akarnya. Jadi, apa sih Tokyo 8 itu sebenarnya? Lupakan dulu konsep pupuk kimia biasa. Anggap aja ini adalah sebotol ekosistem. Isinya lebih dari 1.500 jenis mikroba baik yang hidup. Pikirin aja ini kayak pasukan khusus yang kita terjunkan langsung ke tanah. Tugas mereka bukan buat nyuapin tanaman secara instan, tapi untuk membangun kembali pabrik nutrisi alami yang ada di dalam tanah. Keren kan? Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya ada 3 langkah utama. Pertama, pasukan mikroba ini langsung kerja bakti. Mereka ngegemburin tanah yang keras jadi subur lagi. Kedua, mereka ini kayak tukang kunci, ngebuka gembok nutrisi-nutrisi penting di tanah yang tadinya nggak bisa diserap tanaman. Dan yang ketiga, mereka rame-rame bikin benteng pertahanan alami. Jadi hama dan penyakit itu jadi nggak betah, nggak mau deket-deket. Oke, teorinya keren banget. Tapi ujung-ujungnya kan duit ya kan? Gimana dampaknya ke kantong kita sebagai petani? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita adu data langsung berdasarkan studi kasus beneran di Indramayu. Yuk, kita bedah angkanya. Lihat di sebelah kiri, ini model konvensional, total ongkos garapnya bisa lebih dari 16 juta rupiah per hektar. Sekarang, lihat yang kanan. Dengan model optimal Tokyo 8, biayanya, wow, bisa ditekan sampai di bawah 13 juta rupiah. Dan ini bukan cuma ganti pupuk loh ya. Ini efisiensi sistem secara keseluruhan, bahkan udah termasuk biaya aplikasi modern pakai drone. Jadi, poin utamanya di sini, kita bisa hemat biaya operasional hampir 20%. Itu angka yang gede banget. Penghematan ini datang dari mana? Ya jelas dari pengurangan drastis pembelian pupuk kimia, pestisida, dan juga biaya tenaga kerja manual yang biasanya kita pakai buat mupuk dan nyemprot. Biaya lebih hemat itu baru setengah cerita. Gimana dengan pendapatannya? Nah, disinilah perbedaannya makin terasa. Model konvensional rata-rata menghasilkan sekitar 45,5 juta per hektar. Sementara itu, model optimal Tokyo 8, karena hasil panennya lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus, bisa menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 56 juta rupiah. Jauh banget bedanya. Artinya apa? Artinya ada lonjakan pendapatan kotor hampir 24%. Ini bukan angka main-main. Ini adalah hasil nyata dari panen yang lebih melimpah dan gabah yang kualitasnya lebih premium. Dan sekarang, inilah angka yang benar-benar mengubah segalanya. Angka yang paling penting. Kalau kita gabungkan biaya yang jauh lebih rendah dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi, hasilnya apa? Keuntungan bersihnya melonjak 47,2%. Bukan cuma angka, ini artinya ada tambahan profit bersih lebih dari 13 juta rupiah yang masuk ke kantong Anda. Per hektar, per musim tanam. Luar biasa. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa sih pendapatannya naik sebanyak itu? Duitnya datang dari mana? Jawabannya ada di hasil panennya itu sendiri. Mari kita lihat lebih dalam. Data lapangan bukan cuma teori ya, dari Cianjur dan Indramayu nunjukin ada peningkatan hasil panen rata-rata 20%. Kalau diangkain, itu artinya dari yang biasanya dapat 7 ton per hektar jadi 8,4 ton per hektar.
Ini bukan sulap, ini sains. Ada studi ilmiahnya yang nunjukin Tokyo 8 bisa meningkatkan jumlah anakan produktif sampai 135%. Ya pantas saja panennya jadi melimpah ruah. Angka itu satu hal, tapi cerita langsung dari petani itu beda lagi. Dan ceritanya tuh konsisten. Dari Cepu sampai ke Jepang sana, testimoninya sama. Kualitas gabahnya itu beda kelas. Gabahnya dibilang lebih berat, artinya rendomennya lebih tinggi. Terus lebih putih dan bersih, jadi nilai jualnya juga naik. Bahkan rasa nasinya konon jadi lebih manis. Kualitas premium inilah yang membuka pintu ke harga jual yang lebih tinggi. Oke, sampai sini aja sebenarnya udah kelihatan banget kan keunggulannya. Tapi tunggu dulu. Masih ada satu lagi. Ada satu dimensi nilai yang benar-benar baru yang sama sekali nggak akan kita temukan di model konvensional, yaitu mengubah sawah kita jadi aset lingkungan yang bisa menghasilkan uang. Selama ini kan pertanian padi konvensional sering dianggap sebagai salah satu sumber emisi gas metana. Nah, gimana kalau kita bisa membalikan keadaan itu? Gimana caranya sawah yang tadinya dianggap sumber masalah iklim justru bisa jadi bagian dari solusi? Dan bahkan jadi sumber pendapatan baru buat kita para petani. Gini cara kerjanya. Simple kok. Pertama, dengan metode pengairan yang lebih cerdas dibantu Tokyo I8, kita bisa pangkas emisi gas metana dari sawah. Kedua, mikroba-mikroba Tokyo I8 ini secara aktif mengunci karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah, yang sekaligus bikin tanah kita makin subur. Ketiga, karena kita udah nggak butuh banyak pupuk kimia, emisi dari pabrik pupuknya juga ikut berkurang. Nah, kalau semua ini dijumlahkan, Kita punya potensi untuk menghasilkan sekitar 9,18 ton kredit karbon per hektar per musim tanam. Bayangin deh, ini adalah sebuah aliran pendapatan baru yang bisa dijual, sesuatu yang lahir dari praktek bertani yang lebih baik. Ini benar-benar mengubah permainan. Petani bukan lagi terdakwa penghasil emisi, tapi justru jadi pahlawan solusi iklim yang dibayar untuk jasanya. Jadi, setelah kita lihat semua data ini, semua bukti yang ada di depan mata, pertanyaannya tinggal satu. Apa langkah kita selanjutnya? Karena kalau kita lihat, buktinya sudah menunjukkan sebuah jalur yang sangat-sangat jelas. kesimpulannya udah terang benderang ya. Model optimal Tokyo 8 ini terbukti menang telak di 4 dimensi utama. Profitabilitasnya lebih tinggi, kuantitas panennya lebih banyak, kualitas hasilnya superior, dan bahkan menciptakan nilai tambah baru dari sisi lingkungan. Paket komplit. Perubahan ini, sekali lagi, bukan cuma soal ganti pupuk. Ini adalah transformasi sistem, transformasi cara berpikir. Nah, kalau Anda siap untuk memulai transformasi ini, atau mungkin penasaran dan ingin diskusi lebih lanjut, gimana model ini bisa diterapkan di lahan Anda secara spesifik? Jangan ragu, Anda bisa langsung ngobrol sama Mbak Hayati. Dia ini adalah konsultan AI dari Tokyo 8 yang siap bantu jawab pertanyaan Anda. Langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di layar ini. Gampang kan? Yuk, mulailah percakapan hari ini.